Nah, beberapa hari lalu Pak Pet habis ngerescue 2 musang lagi guys. Nah, ini berawal dari ketika itu Pak Pet dapat pesan WA dari seseorang yang meminta untuk musangnya direscue. Akan tetapi pada saat itu Pak Pet lagi ada di luar kota, kebetulan karena ada kesibukan pekerjaan. Nah, Pak Pet coba hubungin dari tim Pak Pet Channel yang lain, dan kebetulan mereka juga lagi ada kesibukan, jadi nggak bisa langsung nge-rescue. Akhirnya Pak Pet janjian dengan seseorang tersebut untuk merescue musangnya 2 hari ke depan. Nah, jadi waktu itu sekitar pukul 4 sore Pak Pet berangkat dengan tim Pak Pet Channel menuju ke lokasi dari seseorang yang meminta untuk musangnya direscue tersebut. Pak Pet udah bareng tim bergerak cepat ke sana. Nah, akan tetapi ternyata ketika Pak Pet coba hubungi orang tersebut, ternyata nomornya nggak bisa dihubungin, WA-nya nggak aktif. Aduh, sumpah waktu itu Pak Pet sempat pusing banget ya. Kirain Pak Pet ini udah kena prank. Padahal awalnya udah janjian, cuman ketika Pak Pet udah meluncur ke sana, tapi ternyata kok sampai di jalan kok nggak bisa dihubungin guys, kayak gitu ya. Untung aja Pak Pet ingat bahwa sebelum Pak Pet berangkat, ketika Pak Pet masih janjian dengan seseorang tersebut, nah Pak Pet itu udah dapetin Sherlocknya guys. Jadi berbekal dari Sherlock tersebut, Pak Pet mencoba untuk mencari lokasi yang dituju. Nah, yang bikin Pak Pet curiga lagi guys, ini karena jalan menuju ke lokasi ini agak sedikit mencurigakan ya. Karena kalau kita bayangin ke jalan tersebut, itu kayaknya kok bakalan jalan buntu ya, berakhir dengan jalan buntu kayak gitu. Tapi Pak Pet beserta tim juga udah gak berpikir negatif ya. Jadi kita berangkat aja ngikutin sesuai dengan Sherlock tersebut. Udah kita ikutin, terus kita jalan, dan akhirnya kita masuk di gang sempit guys. Kita masuk di gang tersebut, kita ikutin terus jalannya sampai muncul di area seperti perkebunan kayak gitu guys. Dan Pak Pet berpikir bahwa mungkin di depan sana itu udah nggak ada rumah lagi, karena saking sepinya jalan tersebut ya. Yang ada cuman beberapa orang seperti petani ya yang lewat di situ gitu guys. Jadi Pak Pet sempat ragu sih awalnya, ini bener nggak ya Sherlock yang dikirim oleh orang tersebut? Jangan-jangan Pak Pet di prank atau dikerjain gitu ya. Jadi Pak Pet sempat berhenti sejenak di pinggir perkebunan tersebut. Kemudian Pak Pet coba hubungin orangnya, tetapi juga tetap sama guys, WA-nya tetap nggak bisa. Kemudian Pak Pet telepon berkali-kali, ini nggak diangkat. Ya udah, Pak Pet nekat aja ya. Pak Pet nekat aja. Kita lanjutin perjalanan sampai akhirnya ternyata di atas sana itu ada komplek perumahan lagi guys. Nah, ini ada sedikit harapan ya, buat Pak Pet menemukan rumah dari orang yang minta musangnya untuk direscue tersebut. Dan ketika Pak Pet masuki area perumahan tersebut, ada rumah yang di depannya itu ada kandang-kandangnya guys. Di situ Pak Pet lihat sekilas ada kelinci, ada marmut, dan ada seorang anak kecil yang lagi mainan anjing. Nah, Pak Pet langsung mengarah ke rumah tersebut karena biasanya ya orang yang pelihara hewan ini merupakan pecinta hewan ya. Bisa jadi yang menghubungi Pak Pet ini rumahnya di situ guys. Jadi Pak Pet parkir mobil dulu, terus Pak Pet tanya ke anak kecil tersebut apa benar rumah tersebut adalah rumah yang Pak Pet cari dari tadi ya. Dan alhamdulillah ternyata benar guys, itu adalah rumahnya. Kemudian Pak Pet tanyain nama seseorang tersebut kepada anak kecil yang ada di sana, dan ternyata itu adalah kakaknya guys gitu ya. Kemudian sama si anak ini tadi dipanggilinlah ibunya. Kemudian keluar si ibu dan kita ngobrol, bilang bahwa tujuan Pak Pet ke sana adalah untuk merescue musang dari si anaknya kayak gitu ya. Dan ternyata oh ya bener, memang di situ rumahnya guys. Jadi Pak Pet ngobrol dulu, dan si ibu juga bercerita tentang anaknya yang hobi musang, yang pelihara musang. Nah, disinilah Pak Pet dapetin alasannya kenapa musang tersebut itu minta direscue guys. Ternyata
Ini si anak ini tadi kan dia suka musang tuh, pelihara musang. Dan ternyata awalnya itu ada 4 guys, yaitu ada musang Lombok, musang pandan Jawa, musang pandan Borneo, dan musang Bali gitu. Akan tetapi ternyata seseorang tersebut itu masih sekolah guys, ternyata ya, masih kalau nggak salah itu di tingkatan SMP kayaknya, kalau nggak salah sih kemarin. Nah karena si anak ini masih sekolah, akhirnya si musang ini kan sering ditinggal guys. Alhasil yang ngerawat ini adalah si ibunya gitu ya. Kemudian si ibu ini bilang kepada anaknya, kalau memang si anak ini nggak bisa ngerawat secara maksimal musang-musang tersebut, tuh mending pelihara satu aja biar bisa fokus dan juga nggak terlalu nambahin beban atau kerjaan buat si orang tuanya ya. Nah dari situlah guys, si anak ini berinisiatif untuk menghubungi Pak Pet dan mendapatkan nomor Pak Pet dari video-video yang ada di channel Pak Pet ya. Nah, di situ kemudian ternyata si anak ini menghubungi Pak Pet dan minta musangnya untuk direscue. Nah dan sampai di sana si musang Lomboknya ini itu ternyata udah dilepas adopsi. Kemudian karena oleh si ibu ini disuruh ninggalin satu, maka yang dipelihara ini adalah si pandan normalnya guys, karena karakternya ini paling bagus daripada musang yang lain. Nah musang yang lain ini ternyata ini untuk musang Balinya ini kemungkinan one man, karena menurut yang tersebut musang Bali ini jinak guys, tapi sama Pak Pet ini enggak, jadi agak aktif ya, agak jumpy gitu. Kemungkinan musang Balinya ini dia one man. Kemudian kalau untuk si musang Borneo-nya ini memang galak guys. Dan setelah Pak Pet cek musangnya, ternyata musang Bali ini kayaknya trauma, karena ketika Pak Pet lihat mulutnya ternyata giginya ini dia dipangur guys. Kasihan banget sebenarnya ya, karena katanya dia udah dapat musang ini dalam kondisi panguran gitu. Jadi makannya juga agak rewel, jadi nggak bisa cepet gitu ya, karena mungkin efek dari taringnya yang dipangur gitu guys. Nah setelah Pak Pet berbincang dengan orang tuanya, karena beberapa saat kemudian ternyata ayahnya juga datang, jadi kita ngobrol-ngobrol gitu. Kemudian Pak Pet bawalah si musang Bali dan musang Borneo ini guys. Nah ternyata kondisi dari kedua musang ini tuh bukan nggak terawat yang kebangetan ya, maksudnya nggak sampai kayak si Puan musang akar kemarin ya, karena Pak Pet waktu rescue musang akar tersebut tuh kondisinya sangat-sangat memprihatinkan guys, karena sangat mengenaskan. Jadi badannya kurus, bulunya menggumpal, banyak hair loss di badannya kayak gitu. Nah Pak Pet tuh bayanginnya juga kemarin kayak gitu sebenarnya. Jadi Pak Pet tuh mau nge-rescue musang yang benar-benar kondisinya itu nggak terawat, karena menurut dari si anak ini itu katanya alasannya daripada musangnya ini nggak terawat ya. Jadi Pak Pet langsung meluncur ke sana guys. Akan tetapi ternyata alhamdulillah musang-musang yang ada di sana ini sebenarnya terawat ya, cuman karena kesibukan gitu ya, kesibukannya. Jadi musang ini rawan untuk tidak terawat. Jadi bukan tidak terawat ya, jadi rawan untuk tidak terawat itu. Jadi sebelum musang tersebut tidak terawat, maka dia berinisiatif untuk menghubungi Pak Pet kayak gitu guys. Dan akhirnya Pak Pet bawalah kedua musang ini, musang Borneo sama si musang Bali gitu guys. Dan sekarang kedua musang tersebut sudah ada di kandang Pak Pet. Semoga Pak Pet bisa amanah untuk menjaga mereka berdua ya. Doain semoga mereka bisa sehat terus selamanya sampai punya anak cucu nanti, oke? Nah, jadi Pak Pet bakalan update terus perkembangan dari kedua musang ini di video-video berikutnya. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa nanti kelanjutan dari kisah kedua musang ini, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Pak Pet. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding.